Sudah Bu. Oh, sudah Iya, ya. ini kan mood di unmute gitu aja. Oh iya ya. Pokoknya kalau ini ada tanda silanya berarti nggak bisa. Oh iya. Tadi ini... terus tekan apa di? Tekan ini. Apa itu? Tadi Dwi tekan apa? Supaya bisa. Oh ini loh Bu. Ini. Tanda. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta panggung edukasi kelima tanggal 9 Agustus 2022. Bapak Ibu semua, kami ingin menyampaikan bahwa diharapkan peserta untuk mengisi daftar hadir sebagaimana yang kami cantumkan di email. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi panggung edukasi atau PPT ini akan kami kirimkan melalui email yang terdaftar dalam daftar hadir yang Bapak Ibu isi. Selamat pagi Bu Meta, apakah sudah bergabung bersama kami dalam panggung edukasi ini? Ya, halo, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Iya, sehat. Iya, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk meluangkan waktu berbagi atau sharing knowledge terkait dengan ekstrak 101 ya. Sebenarnya saya malah sangat penasaran apa sih yang dimaksud ekstrak 101. Ya Bapak Ibu, saya perkenalkan dengan singkat. Pemateri atau narasumber kita hari ini adalah Ibu Meta Sari. Beliau adalah Business Development Manager Food Ingredients dari PT Indeso Pharma. Berarti tidak perlu diragukan kembali pengalaman dan pengetahuan beliau terkait dengan ekstrak bahan alam. Berbeda mungkin dengan yang lalu-lalu 5 hari kebelakangan ini kita berkutat dengan ekstrak bahan alam yang ditujukan atau difungsikan untuk obat tradisional. Nah, karena ekstrak bahan alam ini juga bisa digunakan untuk pangan olahan atau makanan. Nah, mari kita lihat sejauh mana sih fungsi serta kegunaannya pada materi edukasi ini. Tanpa memperpanjang pendahuluan, saya persilahkan kepada Ibu Meta untuk memaparkan atau sharing terkait dengan ekstrak 101. Silakan Bu. Oke, Pak Suban ya Pak, sorry Pak. Iya benar Bu. Oh ya, saya belum perkenalkan diri ya Bu ya. Iya, saya Subhan Asfari dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM.
Nah, oke Pak. Oke, Pak Suban, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada PT Indeso untuk sharing knowledge dengan rekan-rekan sekalian di sini yang sudah join, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah join pada acara hari ini. Jadi hari ini dari Indeso ada perwakilan adalah saya dengan Meta yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Suban, yaitu sebagai Product Manager untuk produk ekstrak dari PT Indeso. Dan saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Rahayu selaku R&D Manager dari PT Indeso. Dan yang tadi sudah diintroduce oleh Pak Suban ini, untuk ekstrak 101 ini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ibu Rahayu gitu. Jadi untuk perkenalan pertama mengenai ekstrak 101 ini, background-nya adalah kita akan memperkenalkan apa sih itu ekstrak gitu. Mungkin kita sudah sering mendengar mengenai ekstrak gitu, apalagi ini acara BPOM yang fokusnya untuk memperkenalkan ekstrak yang berasal dari sumber daya Indonesia. Oleh karena itu kita ingin lebih meng-emphasize atau menekankan apa itu ekstrak gitu. Jadinya dengan ekstrak 101 ini. 101 itu kan biasanya adalah background introduction atau pengenalan pertama gitu. Jadi ya basically benar-benar knowledge dasar apakah itu ekstrak. Nah, ya tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya serahkan kepada rekan saya Ibu Rahayu untuk bisa memulai presentasinya. Oke, terima kasih Bu Meta. Terima kasih juga untuk Pak Suban yang sudah memberikan kesempatan kepada kami di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Oh, sorry. Bentar. Oke. Sudah terlihat ya slide-nya, Bapak Ibu? Sudah, Bu Rahayu. Oke. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahayu. Saya bekerja di PT Indeso ini di bagian Research and Development, terutama yang untuk menangani produk-produk botanical extract untuk food ingredient. Oke, saya akan coba share beberapa pengetahuan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ekstrak, kemudian mengenai penggunaan ekstrak itu nanti seperti apa, proses pembuatan ekstraknya juga, dan apa itu delivery system, regulasi, dan juga produk yang diproduksi oleh PT Indeso. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan ekstrak? Nah, ekstrak ini adalah ekstrak kita peroleh dari suatu proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi ini adalah proses untuk mengambil suatu zat dari bahan baku. Bahan baku yang biasa kita pakai ini bisa berbagai macam ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang dari tumbuh-tumbuhan, baik itu mungkin dari sumber hewani juga bisa digunakan sebagai bahan baku. Nah, apa yang bisa diambil? Contohnya kita bisa mengambil proteinnya, kemudian kita juga bisa mengambil misalnya komponen polifenol, kemudian aroma, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan ekstrak sendiri ini seperti apa sih keunggulannya? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ekstrak, kita bisa punya keunggulan dengan umur simpan ekstrak yang lebih panjang. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya kita bandingkan misalnya dengan penggunaan Simplicia, misalnya saya ambil contoh misalnya penggunaan Simplicia jahe. Nah, kalau kita pakai Simplicia jahe misalnya, ini Simplicia ini saat penyimpanan ini sangat rentan terhadap kerusakan. Nah, misalnya kalau misalnya Simplicia disimpan lokasi penyimpanannya kurang proper, kurang sesuai, ini mungkin dia bisa menyerap kelembapan dan nanti ini bisa memicu kerusakan lebih lanjut. Misalnya nanti bisa berjamur atau bulukan ya biasanya. Nah, dan juga mungkin setelah beberapa bulan ini juga bisa ditumbuhi kutu. Nah, dengan demikian kalau misalnya kerusakan-kerusakan ini sudah terjadi sepanjang penyimpanan, nanti Simplicia ini pun sudah tidak layak lagi untuk digunakan.
Nah, berbeda halnya dengan ekstrak, karena ekstrak ini sudah kita proses, jadi nanti umur simpannya ini bisa lebih panjang karena kita sudah kemas dan kita sudah proses dan kemas secara proper, jadi kita bisa simpan lebih panjang. Kalau misalnya tadi Simplicia mungkin 3 bulan, 6 bulan itu bisa sudah mulai rusak, mulai berkutu. Nah, ekstrak ini bisa kita simpan jauh lebih panjang ketimbang kita menggunakan Simplicia. Nah, poin yang kedua, penggunaan ekstrak ini juga bisa mengefisienkan di supply chain. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, supply chain ini maksudnya seperti ini. Jika kita bermain dengan bahan alam, ini kan sangat dipengaruhi oleh musim, kemudian waktu periode panen. Jadi ada bahan-bahan alam yang memang kita tidak bisa dapatkan suplainya secara stabil sepanjang tahun. Sama tadi halnya seperti jahe, misalnya nanti ada fluktuasi di supply chain-nya. Misalnya kadang ada waktu-waktu tertentu di mana panennya ini lagi banyak gitu. Jadi suplainya ini banyak. Nanti ada periode tertentu yang juga suplainya nanti ini susah sekali kita untuk peroleh Simplicia jahe. Nah, ini dan hal-hal ini akan menjadi kendala bagi user, bagi industri. Nah, dengan supply chain yang juga tadi ya, maksudnya berfluktuasi, dan ini juga pasti juga nanti biasanya, jadi secara ekonomi juga pasti nanti akan impact juga ke masalah harga. Nah, dengan penggunaan ekstrak, ini karena tadi kita sudah proses, jadi kita bisa simpan lebih lama. Nah, hal-hal tadi ya, kendala-kendala tadi bisa kita minimalisasi. Nah, poin yang ketiga, ini adalah mengenai kualitas. Nah, kualitas kalau kita menggunakan bahan alam seperti tadi, misalnya jahe, ini kan kualitasnya juga sangat bervariasi. Tadi misalnya kalau pada saat musim hujan, pada saat musim kemarau, nah ini kualitas juga bisa sangat sangat bervariasi gitu, sangat berbeda dari panen yang di periode tertentu ini bisa menghasilkan raw material yang kualitasnya sangat beragam. Kemudian juga mungkin dari satu lokasi ke lokasi lain juga ini juga bisa mempengaruhi kualitas dari raw material. Nah, dengan penggunaan ekstrak ini semua kendala-kendala tersebut bisa kita atasi karena dengan ekstrak ini kita sudah memproses bahan alam tersebut melalui satu proses yang sudah kita standarisasi dan secara kualitas juga kita juga sudah menstandarkan kualitas. Contohnya apa? Misalnya kita sudah punya kualitas misalnya active content-nya sudah seragam, itu ada range tertentu yang kita standarisasi, kemudian ada mungkin total solid yang juga kita standarisasi, rasanya juga demikian. Dan juga tidak lupa dari sisi mikrobiologi. Karena biasanya kalau kita bermain dengan bahan alam, nah apalagi nih bahan alam kan kayak tadi Simplicia jahe ini tumbuhnya di tanah gitu. Kemudian juga penanganan pasca panen itu masih banyak ditangani secara tradisional. Jadi pengeringannya juga masih dengan sun drying, kemudian cuma digelar aja begitu saja, misalnya di tanah atau mungkin cuma dikasih alas terpal gitu. Nah, ini sangat rentan terhadap mikrobiologi. Jadi biasanya nih mikronya ini tinggi-tinggi dan ini bisa juga menjadi kendala pada saat nanti diaplikasikan di produk akhir. Nah, karena kita sudah menggunakan ekstrak, nah kendala-kendala ini juga bisa kita tangani. Nah, kemudian poin yang keempat, ekstrak ini bisa memberikan rasa dan aroma yang otentik. Itu karena apa? Karena ya kita mengekstraknya dari bahan alam itu sendiri. Jadi kalau dari jahe, ya kita juga menggunakan jahe yang kita ekstrak. Nah, otomatis rasa dan aromanya pun sama seperti aroma dan rasanya pun sama seperti bahan awalnya. Kemudian poin yang kelima, ini juga kita bisa klaim fungsional.
tadi contohnya seperti dari jahe. Nah, ini jahe ini kan mengandung berbagai macam komponen zat aktif. Nah, ini zat aktif ini bisa kita ekstrak. Jadi misalnya kita bisa mengklaim gingerol content gitu, 6 gingerol content. Nah, ini kita bisa klaim ini dengan menggunakan ekstrak. Karena ekstrak yang kita produksi ini sudah terstandarisasi. Nah, kemudian ini adalah contoh, jadi berbagai macam ekstrak. Jadi misalnya ada ekstrak buah-buahan, kemudian ekstrak teh, maupun ekstrak dari sumber hewani ya, misalnya kaldu. Nah, ini di Indeso sendiri, ini kita bisa memproses ini menjadi bentuknya adalah konsentrat liquid, pasta, maupun powder. Nah, secara regulasi, ekstrak ini adalah ingredient. Nah, jadi kita bisa mengklaimnya ini sebagai ingredient karena ekstrak ini diproses hanya melalui proses fisik, gitu. Jadi tidak banyak atau tidak ada chemical-chemical yang terlibat di dalamnya, gitu. Tidak banyak ya. Jadi semuanya ini kita bisa tetap klaim sebagai ingredient. Nah, untuk penggunaan ekstrak, nah secara umum ini ada 3 peran utama penggunaan ekstrak di dalam aplikasi produk. Nah, jadi peran yang pertama adalah ekstrak ini bisa memberikan taste, memberikan rasa. Nah, jadi dengan penggunaan ekstrak ini nanti di produk akhir itu baik itu beverage, food maupun beverage, ini bisa memberikan rasa dan juga menstandarisasi rasa jadi di produk akhirnya. Contohnya misalnya rasa sepat. Rasa sepat ini kalau misalnya di beverage ini bisa distandarisasi dengan menggunakan ekstrak teh. Kemudian peran yang kedua ini adalah ekstrak ini bisa memberikan aroma. Nah, jadi contohnya ini kalau misalnya kita menggunakan aroma bawang misalnya ya, ini dari garlic oil, dari minyak bawang garlic oil. Nah, ini bisa memperbaiki karakter aroma atau mempertajam persepsi aroma tertentu di produk akhir. Nah, kemudian yang peran yang ketiga ini adalah peran fungsional. Karena tadi di dalam ekstrak ini kita juga bisa menstandarkan atau kita bisa mengambil komponen-komponen atau zat-zat aktif yang memiliki efek fungsional terhadap tubuh, maka nanti ini juga ekstrak bisa memiliki peran sebagai fungsional. Jadi biasanya kita biasanya bisa dibilang apa ya, pangan fungsional gitu misalnya. Contohnya ada kandungan 6 gingerol dari jahe. Nah, ini bisa kita klaim secara fungsional. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi penggunaan ekstrak. Nah, untuk penggunaan ekstrak untuk memberikan rasa, ini contohnya ini ada dituliskan sebagai ekstrak teh. Nah, ini digunakan sebagai dasar pembentukan karakter teh. Jadi sebagai base rasanya untuk membentuk karakter teh. Kemudian untuk aplikasi misalnya untuk penggunaannya sebagai aroma. Ini ada contohnya, ini ada rasa ginger. Nah, ini ekstrak ini juga bisa memberikan aroma dan juga ada rasanya juga sih gitu. Jadi ini bisa memberikan aroma ginger. Contohnya produk kami ini misalnya kita punya red ginger arte. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa gunakan untuk memberikan aroma. Nah, untuk fungsional juga ini contohnya ada produk yang fungsinya ini diklaim ya, jadi dia mencantumkan misalnya mengandung kurkuminoid di dalam labelnya. Nah, ini kurkuminoid ini, nah di sini adalah fungsinya adalah untuk memberikan fungsional gitu. Jadi ini adalah kandungan zat aktifnya kurkumin. Nah, kalau untuk di produk kami kita juga punya turmeric arte. Bagaimana pembuatan ekstrak? Nah, untuk produksi ekstrak atau pembuatan ekstrak ini secara garis besar, ini kita bisa bedakan berdasarkan jenisnya. Jadi kalau misalnya kita mentargetkan untuk
bisa memberikan rasa dan juga targetnya adalah misalnya untuk functionnya, untuk aktif kontennya. Ini metode yang digunakan, biasanya kita menggunakan metode ekstraksi menggunakan solvent. Nah, kalau jika targetnya adalah aroma, ini metodenya adalah distilasi. Nah, seperti apa? Nah, ini kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dari bahan baku, jadi tadi bisa berupa daun-daunan, bisa berupa rimpang, biji-bijian. Nah, ini kemudian kita ekstraksi. Nah, ekstraksi ini menggunakan pelarut. Pelarutnya bisa macam-macam. Bisa air, bisa alkohol, bisa etil asetat, aseton, dan lain sebagainya. Nah, ini pelarut ini fungsinya adalah untuk melarutkan komponen-komponen yang nantinya yang mau kita ekstrak. Nah, setelah itu kemudian kita saring, kita pisahkan nanti dengan biomass, dengan ampasnya. Nah, nanti solvent yang sudah mengandung komponen-komponen dari bahan tadi yang sudah kita sudah larut dalam solvent itu, kemudian kita evaporasi. Jadi solventnya itu nanti kita uapkan kembali. Kita uapkan. Nah, yang tertinggal ini adalah ekstrak. Jadi nanti kalau misalnya kita mengekstrak ini, jadi contohnya kita bisa memperoleh misalnya ekstrak liquid. Atau misalnya kalau kita pakai ginger, misalnya kita bisa mendapatkan ginger ekstrak atau ginger oleoresin. Nah, dari sini kalau misalnya kita perlu lagi untuk produk ini dalam bentuk sediaan kering misalnya. Ini bisa kita lanjutkan lagi dengan proses pengeringan. Proses pengeringan juga bermacam-macam. Jadi ada metode pengeringan spray dry, kemudian ada OVD, itu oven vacuum dryer, kemudian ada microwave drying, dan lain sebagainya. Nah, contohnya produk-produk powder ini misalnya ada black tea extract powder, kemudian ada ginger arte, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah proses ekstraksi untuk aroma. Ya, jadi nanti ini seperti ini kurang lebih. Jadi nanti raw material itu diekstrak dengan menggunakan uap air. Nah, kita biasa menyebutkan sebagai steam distilasi. Jadi nanti ini uap airnya ini akan melewati raw material yang akan kita ekstrak. Nah, jadi nanti si uapnya ini sudah membawa komponen-komponen yang mudah menguap atau komponen-komponen volatile. Nah, kemudian dari situ nanti uapnya ini kemudian kita kondensasi atau kita embunkan dikembalikan menjadi bentuk cair. Nah, dari sini biasanya itu bisa terbentuk dua nih. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil oil, nah ini juga bisa. Nanti oilnya akan ada di dalam uap air yang tadi sudah kita kondensasi tersebut. Dan juga ada aromanya juga yang ada terbawa dari bahan baku tadi ya, dari uap air tersebut. Nah, contohnya apa? Ini contohnya kita bisa mengambil komponen aroma dari kopi, kemudian komponen-komponen aroma dari pandan, dan juga bisa juga contohnya lagi kita bisa mengambil oil atau minyak itu dari kunyit, dari turmeric. Nah, ini kita bisa ambil dengan proses distilasi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan delivery system? Nah, delivery system itu dulunya ini adalah terminologi yang digunakan di industri farmasi. Jadi 1000 tahun yang lalu sudah cukup lama ya Bapak Ibu. Nah, ini mereka menggunakan ini biasanya untuk dulu itu untuk membuat coating. Jadi kalau tablet obat-obatan itu kan pahit ya. Jadi mereka berusaha untuk mengcoating. Jadi supaya nanti pas saat dikonsumsi nanti rasa pahitnya tidak terasa gitu. Jadi ada coatingnya, ada selaputnya gitu, disalut. Kemudian si terminologi ini kemudian berevolusi ya, dari coating itu berevolusi menjadi kata enkapsulasi karena ini mengadaptasi dari proses coating dan kapsul. Jadi ini untuk melindungi zat aktif yang kita inginkan. Contohnya nanti ada ekstrak, ada obat yang harus kita enkapsulasi. Mengapa delivery system itu penting? Nah, ini pentingnya kenapa? Karena kita ini ada ekstrak yang mengandung komponen aktif. Nah, komponen aktif ini biasanya
ini rentan, jadi dia tidak stabil misalnya terhadap paparan faktor-faktor eksternal, misalnya terhadap temperatur, terhadap cahaya, kemudian nanti dia bisa mungkin teroksidasi jika kena oksigen, kemudian ada air. Nah, ini mengapa kita perlu ada delivery system. Kemudian juga delivery system ini bisa kita gunakan untuk mengontrol. Jadi kita bisa mengontrol pelepasan komponen zat aktif tersebut itu di saat yang tepat. Jadi contohnya jika suatu komponen, suatu ekstrak sudah kita enkapsulasi dengan baik dengan metode tertentu, kita bisa mengontrol nih. Jadi misalnya nanti pada saat si powder ini, si produk ini terkena air, dia baru lepas aromanya. Nah, atau bisa juga kita mengkontrol ini, misalnya mendesain sedemikian rupa delivery sistemnya, supaya pada saat produk ini dikonsumsi, kita maunya lepasnya si komponen aktif ini nanti di bagian tubuh tertentu. Misalnya kita mau nanti dia rilisnya di bagian usus halus, misalnya. Nah, ini bisa kita menggunakan dengan delivery system yang tepat. Untuk di Indeso sendiri, kita punya brand kami yang dinamakan dengan Naturarte. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi, liquid extract ini kita enkapsulasi dengan matriks tertentu. Jadi, nanti ini bisa terlihat yang butiran-butiran orange ini mewakili dari liquid extract. Nah, ini kemudian dengan matriks, ini matriksnya biasanya kita pakai matriks karbohidrat, kemudian kita enkapsulasi, jadi ini nanti dia seolah-olah kayak menempel di matriks yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kita lapis lagi, kita salut lagi dengan matriks yang kedua, supaya nanti komponen-komponen aktif ini, liquid ekstraknya ini atau ekstraknya ini nanti bisa terlindungi dengan baik. Nah, nanti bentuk produk akhirnya ini berupa double enkapsulasi dari ekstrak powder. Nah, keunggulannya apa untuk Naturarte ini? Jadi Naturarte itu kita menggunakan 100% bahan natural, jadi bahannya semua alami, 100% bahan natural. Kemudian penggunaannya nanti Naturarte ini bisa untuk meningkatkan aroma dan rasa pada saat diaplikasikan di produk akhir. Dan karena tadi dia sudah tersalut dengan baik, sudah terenkapsulasi dengan baik, dia juga memiliki umur simpan yang panjang. Karena apa? Karena dia tahan, jadi lebih tahan terhadap paparan lingkungan sekitar, terhadap oksidasi dan paparan-paparan dari lingkungan lainnya. Kemudian produk ini juga sudah kita desain sedemikian rupa sehingga nanti dia mudah untuk dilarutkan dalam air. Nah, yang terakhir adalah easy to handle. Maksudnya apa? Jadi easy to handle ini maksudnya adalah kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya kita menggunakan lemon oil misalnya. Nah, ini kan karena sangat concentrate sekali, jadi mungkin pada saat penggunaannya atau mengaplikasikan di produk akhir, ini kita biasanya nih agak ada kendala. Contohnya saat menimbang, nanti ada selisih sedikit, nah itu akan berpengaruh terhadap variasi di finish produk gitu. Atau misalnya karena dia cair dan nanti aromanya juga saat dibuka, di kemasannya dibuka, nanti ini aromanya bisa nyebar kemana-mana dan mungkin nanti dia mengkontaminasi atau nanti dia nyerap lagi ke produk yang lain gitu. Jadi bisa cross kontaminasi. Dan juga mungkin kalau misalnya mau penggunaannya di produk powder juga nanti ini akan kendala karena nanti si lemon oilnya ini kan dalam bentuk liquid. Nah, dengan menggunakan Naturarte, nanti ini semua kendala-kendala ini bisa kita atasi dengan baik. Nah, dari sisi regulasi, nah semua Jadi dari sisi regulasi, ini produk-produk Indeso ini sudah diproduksi dengan kita sudah diproduksi dengan cara produksi yang baik. Karena
Indeso ini sudah tersertifikasi ISO 9001 maupun FSSC 22000, dan juga jangan khawatir tentang masalah halal. Jadi untuk halal juga Indeso sudah tersertifikasi halal produk-produknya. Nah, kemudian tentang Indeso sendiri, Indeso ini sudah berdiri cukup lama. Jadi kami memulai bisnis ini dengan bisnis penyulingan minyak cengkeh pada tahun 1968 di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Baturaden. Nah, seiring dengan perkembangan perusahaan, perkembangan bisnis, saat ini Indeso sudah menjadi pemimpin di pasar Asia Tenggara sebagai penyedia bahan baku untuk flavor dan fragrance, dan juga untuk makanan dan juga untuk obat kesehatan. Untuk portofolio produk dari Indeso, ini ada beberapa platform, yaitu produk-produk essential oil dan juga aromaterapi. Nah, kemudian kita juga ada aroma chemical, kemudian ada botanical extract, dan juga supercritical CO2 extract yang baru aja kita lakukan soft launching. Kemudian ada proprietary products, jadi ada beberapa produk kami yang memang sudah terregister untuk merek dagangnya, dan juga sudah ada patennya. Kemudian untuk ini juga ada, kita juga ada produk-produk seasoning dan safe ingredient, dan juga Indeso juga memberikan food service dan total solution untuk partner kami. Nah, untuk di produk-produk ekstrak sendiri, kita punya berbagai macam varian, itu baik untuk kokoa, di produk-produk kokoa, produk-produk kopi, tea, vanilla, ginger, red ginger, kemudian turmeric atau kunyit, kemudian tamarin, dan berbagai macam botanical ekstrak lainnya. Jika Bapak Ibu nanti untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa menghubungi tim kami. Ya, mungkin sekian dari saya. Silakan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Meta. Silakan Ibu Meta. Ya, terima kasih Bu Rahayu untuk pemaparannya. Kebetulan aku lihat di kolom chat ada yang bertanya, apa lebih baik kita coba jawab dulu dari pertanyaan yang ada, Bu Rahayu. Jadi ada pertanyaan, hal-hal apa yang perlu diperhatikan saat kita melakukan ekstraksi untuk mendapatkan oil dengan kualitas bagus dan juga jumlah yang banyak. Oke, iya. Jadi kalau untuk mendapatkan oil, tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi karena kita ini kan bermain dengan bahan alam, jadi otomatis kualitas dari bahan alam ini juga sangat berpengaruh. Misalnya kalau misalnya kita mengambil apa ya, misalnya oil dari tadi saya bilang misalnya dari jahe, nah ini juga bisa jadi jahe yang misalnya dipanen dari musim kemarau sama musim hujan, ini mungkin juga bisa menghasilkan kualitas oil yang berbeda gitu, baik itu terhadap apa ya, perolehannya, yield-nya maupun kualitasnya itu bisa berpengaruh dari situ. Dan juga dari metode pengambilan oilnya juga bisa berpengaruh gitu. Jadi karena bisa berbagai macam gitu pengaruhnya sih Bu. Oke, thank you. Ya, semoga jelas ya. Oke, jika ada peserta lain yang mau ada pertanyaan, silahkan untuk tulis di kolom chat aja. Nanti kita coba bacakan dan jawab gitu. Dan jadi tadi part pertama kita sudah selesai. Jadi itu tadi background mengenai ekstrak dan juga sedikit company profile kita, apa itu Indeso gitu. Jadinya Indeso itu company kita, namanya itu singkatan dari Indonesia Essential Oil gitu. Tadi udah dijelaskan, kita company pertama kali berdiri di Baturaden tahun 1968. Jadinya company kami ini sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Jadinya kita termasuk salah satu expertise lah di bidang untuk botanical extract ini, dan juga sekarang company kami sudah meleverage banyak sekali produk gitu, tidak hanya botanical extract tapi kita sudah menjadi total solution untuk partner-partner kami gitu. Itu tadi brief singkat dari presentasi dari Bu Rahayu. Nanti juga di akhir presentasi ini kita akan ada
quiz juga ya, kayak sedikit games lah, quiz lah kita bisa bilang gitu. Jadi kita sudah menyiapkan 3 hadiah untuk penjawab tercepat gitu. Nanti setelah presentasi saya mungkin kita akan share juga untuk pertanyaannya. Nah, ini aku lihat masih ada yang bertanya ya Bu Rahayu, apa mau kita jawab dulu Genius biar per segmen gitu, karena aku nanti akan masuk ke segmen yang berbeda lagi mengenai tren. Mungkin kita jawab dulu kali Bu Rahayu. Ada 2 pertanyaan. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardiansyah ya. Mau tanya, kalau uji mutu minyak atsiri gimana? Ini kebetulan kalau kami biasanya menguji sendiri, jadi di internal. Tapi sepertinya kalau di balai-balai juga ada sih Pak. Biasanya ada juga yang menyediakan gitu Pak, pelayanan untuk uji mutu minyak atsiri. Itu sih Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Elsa. Kalau ekstraksi oil akan diperoleh 2 gitu. Jadi ada oil dan air. Nah, airnya kan pasti tetap berbau. Biasanya diapakan untuk airnya? Nah, ini airnya juga bisa tadi Bu. Jadi kalau bisa digunakan untuk sebagai komponen aroma. Jadi nanti airnya ini bisa kita Jadi komponen aroma di dalam air itu bisa kita konsentrat. Jadi dikonsentratkan atau nanti bisa kita ubah ke bentuk powder. Nah, ini bisa digunakan juga nanti untuk diaplikasikan di produk baik itu food maupun beverage. Itu Ibu. Kemudian ada lagi nanti ada pertanyaan lagi dari Ibu Saskia. Bagaimana cara efektif untuk penyimpanan ekstrak? Penyimpanan ekstrak ini macam-macam Bu. Jadi ada ekstrak yang memang bisa disimpan juga di suhu ruang, gitu. Atau kalau misalnya mau lebih panjang juga kita bisa di ruang yang berpendingin. Itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi biasanya karena sudah didesain sedemikian rupa, biasanya ekstrak ini sudah kalau saya bilang ini sudah sangat mudah untuk di handling, jadi bisa disimpan juga di suhu ruang atau misalnya ruangan yang biasanya pakai AC juga itu bisa. Oke, saya rasa ini ada lagi pertanyaan. Ini Meta mau dijawab sekarang atau nanti? Boleh Bu Rahayu, ini yang terakhir dulu ya. Terakhir ya. Takut nggak keburu. Oke, oil apakah ada masa kadaluarsanya? Nah, ini oil ini juga ada masa kadaluarsanya. Memang ada beberapa oil yang kalau disimpan lama itu dia semakin kalau kita bisa bilang itu semakin round, semakin bagus karakternya. Tapi ada juga beberapa oil yang kalau disimpan ini juga nanti dia bisa rancid, bisa rusak, oksidasi. Contohnya tadi kalau misalnya dari jenis-jenis citrus. Jadi jenis-jenis citrus misalnya lemon oil itu kalau misalnya disimpan nanti dia lama-lama dia teroksidasi. Jadi rasanya udah nggak fresh lagi, aromanya udah nggak fresh lagi. Jadi dia mudah rusak. Ada yang seperti itu ya Bu. Kemudian dari Pak Rudi, ini mau bertanya ekstraksi oil dengan klaim penggunaan sebagai aroma makanan. Apakah ada metode tertentu untuk menjaga aroma tetap ada sampai masa shelf life produk? Iya Bapak, ini kalau misalnya dalam produknya di powder ini bisa kita bisa kita ubah ke dalam bentuk powder dengan metode enkapsulasi yang tepat. Nanti ini shelf life-nya bisa lebih panjang. Demikian Bapak. Oke, silakan Bu Meta. Oke, thank you Bu Rahayu. Oke, karena kita juga ada keterbatasan waktu, jadi aku coba deliver dulu untuk materi presentasi aku. Jadi tadi Bu Rahayu sudah menjelaskan singkat dan jelas gitu mengenai apa itu ekstrak dan juga brief mengenai company kita. Dan dari saya, karena saya sebagai product manager di Indeso ini, jadi saya ingin sedikit memberikan tren. Mungkin dari
sharing saya ini bisa memberikan insight gitu untuk Bapak Ibu atau memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu yang selama ini sudah banyak memproduksi bermain dengan produk-produk ekstrak, tapi biasanya hanya dijadikan mungkin sebagai jamu atau hanya sebagai minuman powder gitu. Nah, dari sini saya akan share sedikit mengenai trennya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin dari presentasi saya nanti kepikiran nih, ternyata produk ekstrak itu nggak cuma di jamu-jamuan aja nih, tapi juga bisa di leverage ke produk-produk yang lain atau diperluas ke produk-produk yang lain gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mulai saja untuk materi saya, yaitu mengenai tren health and wellness di industri makanan dan juga minuman gitu. Health and wellness itu adalah sekarang kan kita tahu dengan adanya pandemi COVID ini, sekarang semua orang menjadi lebih aware ya, lebih sadar mengenai kesehatan gitu. Biasanya sih sebelum pandemi jarang sekali ya kita ini kayak rutin mengkonsumsi multivitamin gitu. Apalagi kayak sekarang ini mulai populer kayak probiotik, vitamin D. Sekarang banyak sekali kayak webinar mengenai pentingnya vitamin D terhadap kesehatan. Nah, itu juga salah satunya ya orang-orang semakin mengedukasi diri mereka. Mereka semakin ingin tahu bahwa produk apa saja sih yang benefit untuk tubuh mereka, terutama untuk meningkatkan imunitas ya. Karena kita tahu pandemi COVID ini sangat merubah kebiasaan kita dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kita sebelumnya menganggap penyakit itu kalau kita sakit baru kita obatin gitu. Tapi sekarang ini lebih ke orang-orang lebih ingin badannya itu diproteksi terlebih dahulu, jadi jangan sampai mereka terkena penyakit gitu. Nah, kurang lebih background-nya adalah seperti itu gitu. Jadi agendanya saya hari ini adalah bagaimana perubahan perilaku konsumen, kemudian yang kedua mengenai market trend atau tren pasar, dan yang ketiga nanti conclusion-nya gitu. Jadi bagaimana perubahan perilaku konsumen. Nah, seperti yang sudah saya brief di awal tadi bahwa dulunya itu kita itu kurang aware ya terhadap kesehatan. Kita kebanyakan baru mengkonsumsi obat atau menjaga kesehatan setelah biasanya kita terkena penyakit. Tapi sekarang ini, konsumen sekarang itu sudah lebih teredukasi, mereka mulai lebih aware untuk membaca label pangan gitu. Mereka lebih ingin mengedukasi diri mereka untuk memperhatikan produk-produk apa saja yang masuk ke dalam tubuh mereka gitu. Jadi sebelumnya itu mereka hanya memperhatikan kalau consideration atau pertimbangan mereka untuk membeli produk makanan atau minuman biasanya dari harga ataupun rasa gitu. Kalau nggak harganya cukup affordable ataupun rasanya yang enak gitu. Tapi sekarang orang-orang pun sudah mulai terbiasa untuk memperhatikan healthier option atau nutrition value yang ada di dalam produk makanan dan minuman tersebut. Jadi mereka lebih aware lah untuk membaca label pangan. Nah, kemudian dari perubahan perilaku konsumen tadi, mereka itu juga lebih kebanyakan sekarang ini mencari produk-produk yang bertemakan functional benefit tertentu atau yang bermanfaat terhadap terutama kesehatan tubuh mereka ya. Jadi, ini ada survei dari Mintel ya kita ambilnya gitu. Jadinya untuk produk-produk functional atau fortified food atau makanan yang terfortifikasi atau minuman yang terfortifikasi apa sih yang paling banyak mereka konsumsi beberapa tahun terakhir ini. Ternyata functional ingredient atau klaim yang paling banyak diminati saat ini adalah produk-produk yang bertemakan yang pertama itu untuk support imun sistem. Yang kedua adalah untuk maintain atau menjaga atau mengimprove digestive health mereka gitu. Jadinya sekarang ini orang-orang juga udah aware nih ternyata kesehatan pencernaan itu bukan hanya impact terhadap pencernaan saja, tapi pencernaan yang sehat itu juga akan berimpact ke seluruh tubuh mereka juga. Kalau pencernaan mereka sehat, biasanya bisa mensupport seluruh tubuh mereka juga lebih sehat lagi. Karena kan pencernaan itu termasuk penting ya, bagaimana cara kita mendetoks tubuh kita dari pencernaan kita, biasanya seperti itu. Nah, selain dua itu, ternyata di luar kesehatan itu, untuk reducing stress atau relaxing claim itu juga sekarang sangat diminati, terutama pada saat COVID ya, kita tahu bahwa kita semua terisolasi, kita tidak bisa berinteraksi sosial, padahal basically manusia itu adalah manusia sosial, makhluk sosial gitu loh. Jadinya kita butuh berinteraksi dengan orang-orang, tapi pada saat pandemi kita terkurung di rumah dan perubahan ekonomi dan perubahan kondisi yang sangat fluktuatif itu membuat banyak orang banyak sekali stres gitu. Makanya sekarang muncul istilah-istilah seperti healing gitu. Orang-orang makanya butuh untuk kesehatan tidak hanya di tubuh tapi mental juga. Jadinya banyak muncul istilah anak-anak sekarang bilang butuh healing nih, butuh healing. Nah, itu termasuk salah satu tren menunjukkan bahwa kayak orang-orang ini sekarang ini butuh mental health juga gitu.
Nah, bagaimana dengan tren pasar? Tadi saya sudah sempat jelaskan mengenai tadi dari segi fisikal dan juga dari segi mental. Nah, kombinasi antara fisikal dan mental itu bisa kita summary-kan dengan nama istilah well-being. Apa itu well-being? Atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut kesejahteraan ya, kalau bahasa Indonesia kita coba translate kesejahteraan gitu. Sebenarnya well-being itu beyond dari itu. Jadi maksudnya itu tidak hanya mencangkup untuk fisikal saja, tapi juga keadaan yang memiliki rasa bahagia, puas, tingkat stres yang rendah, fisik dan mental juga sehat gitu. Ini pengertian diambil dari American Physical Association gitu. Jadinya well-being itu yaitu mencakup dua itu, antara physical dan juga mental, fisik dan juga mental gitu. Dua-duanya berintegrasi karena kita butuh keduanya itu untuk dijaga secara sehat, makanya kita ambil istilah itu untuk well-being. Gitu. Nah, dari well-being itu coba kita elaborasikan untuk kesehatan fisik itu sendiri. Nah, ini sudah sempat saya mention di awal bahwa selama pandemi ini konsumen ini mulai mengadopsi gaya hidup yang preventif gitu, atau lebih ke pencegahan gitu. Jadinya balik lagi nih ke istilah pepatah lama gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini juga kita banyak belajar bahwa dengan preventif atau menjaga kekebalan tubuh kita itu jauh lebih penting daripada kita mengobati, karena kalau udah sakit ya udah kita malahan daya tahan tubuhnya juga jadi menurun gitu kan. Jadinya makanya lebih baik kita mencegah jangan sampai kita sakit gitu. Jadinya dengan pencegahan itu, yaitu salah satunya dengan meningkatkan imun kita gitu, menjaga sistem imun tubuh. Nah, yang kedua tadi selain fisik juga mental. Jadi untuk menjaga kesehatan mental itu adalah ya itu, banyak sekali orang-orang takut akan pandemi ini yang masih belum usai hingga saat ini, terus juga perubahan aktivitas serta ekonomi kita yang fluktuasi gitu. Nah, itu juga membuat orang-orang menjadi mentalnya cukup banyak yang mengalami stres gitu kan. Jadi makanya itu kesehatan mental ini juga cukup penting saat ini gitu. Nah, oke. Jadi ini mengenai tren makanan terkait kesehatan ataupun well-being, saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah imun. Imun itu adalah yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh yang tadi itu. Bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita jangan sampai terserang penyakit. Yang kedua itu detox gitu, atau yang tadi ada yang tren itu bahwa fungsional yang salah satu digemari itu adalah untuk detox, karena kita tahu pencernaan, menjaga kesehatan pencernaan itu tidak hanya kesehatan pencernaan saja, tapi menjaga kesehatan pencernaan itu juga dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita juga, dan menjaga memperlancar metabolisme kita juga gitu. Jadinya nanti tren yang akan saya bahas terkait dua hal ini, yaitu imun dan juga detox. Nah, bagaimana dengan produk market dengan konsep well-being ini? Gini, jadinya untuk produk market ini saya highlight untuk produk-produk well-being. Jadi saya ingin show ke teman-teman semua bahwa tren well-being itu sudah sangat common ya, bahkan di Indonesia sendiri juga saya juga cukup tertarik gitu, sudah mulai masuk tema-tema mengenai well-being. Kalau di luar itu biasanya mereka ada bagi menjadi 5, yaitu calming, detox, focus, glow, atau defense. Jadi calming itu yang untuk relaxing itu, detox itu yang tadi untuk kesehatan pencernaan, fokus biasanya terkait dengan neurotopik atau kesehatan kayak untuk menjaga kesehatan otak gitu, lebih kayak untuk mempertajam ingatan dan lain sebagainya. Kemudian juga glow itu biasanya lebih untuk ke beauty, dan juga defense lebih ke immune system. Ini kan untuk produk luar ya. Ternyata di Indonesia sendiri juga sudah mulai ada nih. Ini brand dari Coconut Island, cukup menarik ya. Jadinya dia base pakai coconut water, terus dia ada menggunakan claiming functionality tertentu seperti kayak lavender. Kalau misalnya lavender itu kita tahu biasanya bantu untuk relaxing. Terus kemudian ada rosella. Rosella ini biasanya dipakai untuk beauty gitu, untuk glow kalau misalnya di sini. Terus juga ada lemon honey ginger. Ini biasanya produk yang menggunakan ini biasanya claimingnya adalah untuk imun. Nah, selain itu ini produk RTD ya, atau ready to drink gitu. Nah, ini juga ada produk coklat gitu. Dia juga claiming functional nih. Ini cukup menarik ya. Kita lihat produk coklat sendiri pun sudah mulai menggunakan klaim-klaim wellness gitu, yang saya katakan tadi, bahwa sleep well gitu. Biasanya kalau orang konsumsi coklat itu relate dengan mood booster atau stress relief. Ternyata tidak hanya stress relief saja, mereka bisa menggunakan ingredient seperti botanical extract untuk claiming functionality seperti ini gitu. Jadinya kayak sleep well gitu. Mereka bisa tambahkan seperti chamomile ataupun lavender. Stress relief ini sebenarnya basically dari produk
coklat itu sudah claiming-nya itu kan stress relief atau mood booster ya, tapi kita bisa tambahkan kayak produk-produk botanical extract yang bisa untuk membantu untuk stress relief. Terus workout body ini bisa kita contohnya saja bisa tambahkan dengan kafein, atau immune booster ini mereka ada menggunakan madu, ataupun misalnya kita tambahkan ginger pun bisa kita klaim sebagai immune booster, dan juga ada mind relaxing. Jadi ya ini adalah contoh-contoh konsep produk yang bisa dipakai dengan menggunakan botanical extract ya. Botanical extract itu bisa dipakai untuk klaim-klaim tertentu gitu. Nah, saya mulai masuk ke tren yang tadi. Saya kan ada punya 2 tren yang tadi mau saya bahas, yaitu pertama tren imun dan detox gitu. Saya masuk ke tren imun terlebih dahulu. Jadi untuk tren imun sendiri atau menjaga daya tahan gitu ya kita istilahnya. Jadi 54% dari global consumer mengatakan bahwa sejak pandemi COVID ini mereka mulai aktif untuk mencari tahu ingredient apa saja sih yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh mereka gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa sebelumnya kita sangat nggak aware ya, maksudnya vitamin D itu wajib dikonsumsi tiap hari gitu kan. Dengan adanya pandemi COVID ini, semua orang nyari vitamin D gitu. Nah, ini termasuk salah satunya gitu. Jadi ingredient yang dirasa bisa meningkatkan imun. Karena dulunya kita cuma tahu vitamin C kan, kalau misalnya untuk menjaga daya tahan. Ternyata ada juga vitamin D. Nah, kemudian juga nextnya konsumen juga semakin peduli mengenai kesehatan mereka, sehingga ya itu tadi tren tadi bahwa mereka tidak hanya memperdulikan rasa ataupun harga, tapi mereka juga mulai memperhatikan label pangan, mereka mencari produk yang lebih ke natural dan juga memiliki functional benefit, sehingga mereka punya benefit terhadap kesehatan mereka. Gitu. Nah, ini tren imun di beberapa negara di Asia gitu. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, kita tahu pada saat awal-awal COVID itu tren empon-empon itu meningkat sekali ya. Jadi orang-orang tuh kayak mulai mengkonsumsi jamu gitu. Terus juga mungkin kalau Bapak Ibu aware, jamu ini sekarang juga bukan minuman yang tradisional, sekarang sudah mulai merambah ke masyarakat modern juga, kayak Gen Z juga bisa konsumsi produk jamu yang sudah dimodifikasi gitu. Kayak contoh kalau Bapak Ibu tahu produk Acaraki, nah itu Acaraki salah satu kafe yang dulunya mereka itu baru punya di daerah Kota Tua saja, tapi saya tahu mereka udah mulai leverage ke beberapa tempat lain sih, di Jakarta Selatan pun mereka ada gitu. Jadinya itu salah satu tren untuk membuat jamu lebih ke arah modern, jadinya bukan hanya generasi yang dulu saja yang mengkonsumsi, tapi mulai Gen Z dan milenial pun bisa mulai mengkonsumsi produk jamu-jamuan dengan packaging atau dengan cara marketing yang lebih menarik gitu. Jadi kalau Acaraki sendiri itu, kalau aku boleh cerita, dia itu kan beberapa tahun lalu kita tren sekali untuk produk-produk kopi ya, kayak single origin lah, terus cara brewing kopi seperti Fixity, terus manual brew, terus kayak model cold press gitu. Nah, model-model seperti itu, cara ekstraksi kopi seperti itu, mereka coba apply di produk-produk jamu gitu, seperti kunyit, ginger, terus kencur, dan mereka cara mempresentasikannya juga cukup menarik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cukup tertarik mengenai Acaraki juga bisa di browsing sih. Nah, itu cukup menarik tuh. Jadinya mereka mencoba mentransfer jamu ke arah lebih modern gitu. Jadinya nggak mesti melulu minuman jamu itu harus kayak model jamu gendong gitu. Sekarang udah ke arah yang lebih modern. Bahkan untuk di food service sendiri, minuman-minuman yang kita lihat di kafe-kafe, beberapa pun mereka sudah mulai mencampur produk seperti ginger gitu. Kalau misalnya koktail gitu, kadang mereka ada yang tambah menggunakan campuran buah dengan ginger gitu. Mereka klaim untuk meningkatkan imun gitu. Saya pernah lihat di beberapa kafe ada yang seperti itu. Jadi ya itu. Jadi botanical extract itu tidak harus yang kayak kesannya kuno gitu, bisa dibawa ke packaging ke arah yang lebih modern gitu. Kemudian untuk Thailand sendiri 56% konsumen dewasa itu membeli makanan atau minuman yang meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Dan di China sendiri mereka itu kan punya seperti Indonesia ya, Indonesia kan punya tradisional obatnya yang kita kenal dengan jamu. Kalau China kan punya yang namanya TCM atau traditional Chinese medicine. Nah, obat-obatan China herbal itu mereka juga rutin konsumsi, apalagi sejak adanya pandemi COVID ini gitu. Kemudian kalau di India sendiri, kita tahu India itu hampir mirip dengan Indonesia, yang mereka juga cukup common dengan kunyit, ginger gitu, atau tulsi gitu, mereka bilangnya pengobatan Ayurveda. Nah, itu juga digunakan untuk mengobati pasien-pasien COVID. Jadinya sebenarnya tren imun kalau di Asia itu balik lagi ke produk-produk herbal botanical extract sih kalau aku lihat seperti itu. Tapi cara pengemasannya aja seperti apa
sehingga membuat customer lebih menarik. Gitu. Itu tadi trennya dari Asia. Nah, ini salah satu insight juga dari Mintel. Jadi ini beberapa product launching di global pada saat range waktu 2010 sampai 2019. Jadi mereka mau lihat nih produk-produk apa saja sih yang claiming untuk immune booster itu menggunakan ingredient apa atau bahan baku apa sih yang digunakan. Nah, ternyata 40% diantaranya itu adalah menggunakan produk botanical extract. Nah, balik lagi yang tadi kayak penjelasan saya di awal, ternyata botanical extract itu memang sudah cukup common untuk claiming immune atau meningkatkan kesehatan. Terus kemudian yang kedua itu adalah probiotik ya tadi. Nah, selain immune, digestive health juga penting gitu. Jadi selain botanical dan juga probiotik. Nah, kalau kita mau telusuri lagi lebih dalam botanical extract apa sih yang paling banyak digunakan untuk immune claim atau klaim menjaga imunitas gitu. Ternyata yang paling banyak itu dari segi product launch adalah produk ginger, kemudian diikuti oleh kurkumin atau active content dari turmeric, cinnamon, dan juga lemongrass gitu. Jadinya ginger ataupun jahe merupakan ingredient yang paling banyak dipakai untuk claiming imunitas gitu. Nah, ini beberapa produk konsep di market. Jadinya ini yang tadi saya bilang untuk memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua mengenai produk-produk herbal itu bisa dimasukkan di dalam aplikasi apa saja sih. Tidak melulu hanya yaitu tadi produk kayak powder drink gitu. Ternyata bisa berbagai macam. Seperti di luar ini kayak di US, mereka ada produk yang minuman berkarbonasi bisa menggunakan dengan ginger dan lemon gitu. Jadi mereka menggunakan jus, 6% jus, ekstrak jahe, dan bahkan ada menggunakan prebiotik. Jadi ini ada claiming untuk kesehatan pencernaan juga. Kemudian ini ada range produk dari grupnya Coca-Cola juga. Jadi mereka punya berbagai macam functional atau well-being tadi claiming untuk functional drink. Salah satunya menarik itu adalah produk yang warna hijau ini yang Wonder Green, itu mereka menggunakan apel, pear, timun, matcha, terus jahe, dan additional fortified dengan vitamin. Ini komposisinya ada campuran buah, jus buah, dan sayuran gitu. Jadi ekstrak botanical pun bisa ditambahkan ke dalam minuman jus-jusan gitu. Sekarang ini kan juga cukup banyak ya minuman RTD juice gitu, ready to drink juice. Kemudian dari produk India ini juga cukup menarik. Dia bisa claiming untuk detox, kesehatan pikiran, tubuh, dan juga untuk menyehatkan kulit dan bisa meningkatkan imunitas. Ini juga dia ada menggunakan kunyit dicampur dengan ginseng dan juga air kelapa gitu. Nah, terus selain produk minuman, ternyata juga bisa dipakai dalam produk seperti dairy ataupun yogurt nih, seperti produk ini dari UK. Dia menggunakan ada ditambah dengan jahe. Bahkan ini bisa claiming untuk menurunkan kadar kolesterol karena dia ada menggunakan plant sterol atau phytosterol gitu. Jadinya klaimnya ini dia bisa menurunkan kadar kolesterol tapi juga mengandung ginger gitu. Jadinya bisa untuk meningkatkan imunitas juga mereka klaimnya. Kemudian produk dari Portugal ini juga cukup menarik. Jadinya dia seperti protein bar tapi dia bilang seperti vegetable bar. Nah, ini ditambahkan dengan ginger juga atau jahe gitu. Jadi mereka bisa klaim untuk neurotropik atau kesehatan saraf, imun, terus dia gluten free tanpa tambahan gula. Nah, itu tadi. Sekarang customer mulai aware dengan label-label pangan. Jadi mereka tuh banyak menggunakan klaim-klaim seperti ini, tidak menggunakan artificial sweetener atau rendah gula, rendah kalori, gluten free. Nah, kayak gitu-gitu yang sekarang customer mulai tertarik produk-produk seperti itu. Nah, ini contoh produk dari Singapura juga dan negara tetangga yang cukup dekat. Ini ternyata produk seperti ginger itu, jahe itu juga bisa digunakan untuk cookies gitu. Jadi tidak hanya untuk minuman, tapi bisa juga untuk cookies. Dia bahkan bilang ini cookies untuk anak-anak gitu. Karena komposisinya cukup menarik nih. Mengandung madu yang mereka klaim bisa untuk antibakteri, kunyit bisa untuk antiinflamasi, dan juga jahe mereka klaim bisa untuk kesehatan pencernaan dan juga imunitas, dan juga mengandung cinnamon atau kayu manis untuk antioksidan. Gitu. Nah, ini tadi produk dari luar dan kita masuk ke produk yang dalam negeri dari Indonesia. Indonesia sendiri juga punya berbagai macam produk yang sudah menggunakan herbal botanical extract juga. Seperti ini ada produk dari Bintang 7, Bejo Susu Jamer. Ini muncul pada saat pandemi COVID ya. Jadinya kan tren imunitas meningkat, jadinya mereka melihat potensi bahwa menjual jahe merah gitu. Jadinya karena kita tahu jahe merah ini juga punya kadar 6 gingerol atau active content yang cukup bagus yang bisa untuk claiming menjaga imunitas gitu. Jadinya dia itu
jahe merah dengan susu. Jadinya selain untuk menghangatkan, memelihara daya tahan tubuh, juga mereka bisa untuk kayak meredakan pegal-pegal gitu, mereka klaimnya seperti itu. Nah, ini juga Sariwangi juga punya produk teh dengan potongan jahe dan kunyit. Tapi kalau produk Sariwangi ini aku lihat produknya itu bukan ekstrak ya. Tadi sempat dijelaskan oleh Bu Rahayu di awal, jadinya apa itu perbedaan ekstrak dengan rimpang kering. Jadi kalau ekstrak itu kita itu sudah melalui proses ekstraksi sehingga kita bisa kayak claiming fungsional ataupun kayak menjaga untuk shelf-life-nya itu lebih tahan dan terstandarisasi lah gitu istilahnya. Kalau di Sariwangi ini aku lihat mereka berupa cacahan jahe dan juga turmeric yang dikeringkan gitu. Jadinya ya produk-produk seperti ini juga bisa gitu untuk menjadi inspirasi Bapak Ibu dicampur dengan teh. Dan juga ini juga ada ini juga produk belum lama launching ya, kayaknya baru sekitar 1-2 bulan terakhir deh, Nestle Goodness. Jadinya mereka punya variasi susu dengan varian seperti jahe, kencur, dan juga kurma gitu. Oke. Nah, ini salah satu ya inspirasi contoh-contoh produk herbal tidak hanya masuk ke dalam produk jamu, tapi bisa juga ke dalam produk-produk lain gitu. Nah, ini ide produknya, kita punya kayak semacam paper konsep. Nah, dari presentasi saya ini kita bisa kayak membuat campuran minuman herbal drink gitu, seperti empon-empon, kayak menggunakan jahe merah, kunyit, temulawak, lengkuas, serai dapur. Nah, ini semua Indeso punya gitu, jadi tinggal di-combine, di-blend jadi satu, bisa jadi minuman powder yang siap untuk diminum, tinggal dilarutkan saja. Nah, ini berbagai macam fungsinya, nanti bisa dibaca sendiri. Gitu. Nah, tadi saya masuk ke tren kedua, yaitu mengenai tren detox atau detoksifikasi, mengacu pada pola makan dengan memilih produk tertentu yang dapat membantu untuk membuang racun atau toksin di dalam tubuh, sehingga kita dapat menjaga kesehatan dan juga menurunkan berat badan. Nah, ternyata untuk mensupport digestive health ataupun gut health, dan juga untuk menjaga healthy weight atau menjaga berat badan, itu merupakan functional atau tren yang cukup diminati untuk negara seperti China, Jepang, dan juga South Korea gitu. Jadinya konsumen di negara ini pun juga tertarik nih dengan claiming-claiming seperti digestive health atau detox ini. Jadi detox ini aku merangkum itu untuk gut health atau kesehatan pencernaan dan juga untuk menurunkan berat badan. Nah, produk yang bisa kita offer dari Indeso itu kita punya namanya green coffee extract gitu, atau ya ini green coffee itu ada produk seperti ini. Jadi sebenarnya basically adalah dia itu biji kopi yang belum melalui proses roasting. Jadi dia tetap dipanen dari buah ceri kopi yang sudah matang, tapi belum melalui proses roasting gitu. Kalau misalnya produk roasted coffee bean itu kan kita biasanya kita tahu itu yang sudah di roasting ya, jadi warnanya coklat gitu, coklat ataupun hitam, cenderung ke hitam. Nah, ini yang belum melalui proses roasting, ini namanya green coffee. Nah, green coffee ini keunggulannya apa? Dia masih tinggi akan kandungan asam klorogenik atau klorogenik acid, dan juga kafeinnya juga cukup tinggi gitu. Nah, jadi produk ini, klorogenik acid ini memiliki banyak manfaat. Nah, aku bagi menjadi 2 grup besar, yaitu manfaat dari green coffee itu yang pertama itu bisa menurunkan berat badan, dan yang kedua menjaga kesehatan. Menurunkan berat badan itu karena ya ini, dia bisa membantu menstimulasi metabolisme lemak, mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh, menurunkan konversi dari karbohidrat dan gula menjadi gula darah gitu kan. Jadinya dia dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, untuk dari segi kesehatan dia juga dapat menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Dia tinggi akan kayak antioksidan, sehingga dapat juga untuk klaim imun, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan tadi karena dia memiliki kandungan kafein dapat meningkatkan energi dan juga konsentrasi gitu ya. Green coffee bean ini cukup banyak manfaatnya, dan Indeso juga punya gitu produk green coffee extract. Dan green coffee extract kita standarisasi untuk kandungan klorogenik acidnya gitu. Nah, ini beberapa ide contoh produk yang menggunakan green coffee gitu. Jadinya green coffee itu dia beda ya, jadi jangan dibayangkan seperti kopi yang punya aroma dan rasa kopi gitu. Green coffee itu karena dia belum melalui proses roasting, jadinya rasanya dia itu cukup mild. Jadinya kalau bisa aku katakan malah rasanya itu cenderung seperti kacang-kacangan gitu, karena dia itu belum melalui proses roasting. Jadinya masih rasanya cukup green dan
cukup netral gitu, tidak mengganggu di end product. Nah, ini beberapa contoh produk yang cukup menarik gitu. Jadinya bahkan green coffee ini bisa dicampur dalam lemon iced tea, dicampur dengan green coffee sehingga mereka bisa untuk klaim menjaga tekanan darah, kesehatan jantung, antioksidan, energi, dan menurunkan berat badan. Ini rata-rata klaimnya itu adalah klaim dari si green coffee yang tadi saya sebutkan di awal gitu. Nah, ini salah satu produk yang cukup menarik juga, ada minuman ready to drink jus buah tapi mengandung ini green chlorogenic acid, jadinya green coffee extract. GCE ini adalah green coffee extract maksudnya. Jadi dia menggunakan green coffee extract di dalam minuman jus buah. Jadinya seperti yang saya katakan, green coffee itu tidak mengganggu rasa basic dari produk base-nya. Jadinya dia bisa ditambahkan, bahkan dalam buah-buahan itu tidak memunculkan rasa kopi. Tapi kita bisa klaim untuk green coffee ini, untuk claiming-nya di dalam produk kita. Gitu. Jadinya ini dia bisa klaim nih, mengurangi penyerapan gula dalam darah, dan karena dia ada tambahan kandungan L-karnitinnya, ini bisa bantu untuk mengurangi kadar lemak di dalam tubuh. Ini produk dari Filipina. Dan juga ada juga yang memasukkan ke dalam protein bar. Gitu. Jadi protein bar ini untuk bar yang orang pakai untuk konsumsi pada saat berolahraga. Gitu. Jadinya kaya akan tinggi protein, terus dia bisa untuk membantu pembakaran lemak karena si green coffee itu, dan juga dapat meningkatkan energi karena ada kandungan kafeinnya juga dalam green coffee. Nah, ini beberapa ide untuk produk green coffee extract. Nah, saya sampai kepada kesimpulan, yaitu jadi tadi dari presentasi saya menjelaskan bahwa perilaku konsumen ini berubah dengan adanya pandemi COVID gitu. Jadinya sehingga in general kita bisa membagi menjadi dua, yaitu kesehatan holistik itu adalah kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dan kita rangkum menjadi satu, istilahnya itu adalah well-being atau kesejahteraan itu tadi. Jadinya tidak hanya fisik saja, tapi mental juga kita butuh untuk sehat gitu. Nah, kemudian Indeso sebagai salah satu leading company di bidang botanical extract, kita menyediakan ekstrak yang dapat untuk digunakan sebagai klaim natural dan juga memberikan manfaat bagi tubuh. Tadi kan di awal presentasi kalau masih ingat, Bu Rahayu menceritakan bahwa ekstrak itu memiliki 3 fungsi general, yaitu fungsi untuk taste, rasa, kemudian untuk aroma, dan juga fungsional gitu. Jadinya ini ekstrak ini dapat memberikan manfaat dalam tubuh karena fungsi si botanical extractnya itu sendiri gitu. Nah, di Indeso sendiri kita bisa bantu untuk offer para UMKM ini untuk menjual dalam kemasannya, yaitu produk-produk kita seperti ginger, lemongrass, terus red ginger atau jahe merah, temulawak, turmeric atau kunyit, terus juga ada green coffee extract gitu. Ini produk listnya juga sudah kita cantumkan di booth kita ya. Kita kan juga ada virtual booth, kalau Bapak Ibu yang tertarik juga bisa mampir ke virtual booth kita, ataupun tadi saya di kolom chat juga sempat menuliskan alamat email saya, jika tertarik untuk bertanya lebih lanjut juga bisa kirim email ke saya. Gitu. Itu sekian presentasi dari saya, jadi ini adalah alamat email saya. Dan juga tolong follow untuk Instagram kita, Indeso Insight. Jadi di Indeso Insight ini kita juga sering membagikan share insight cukup rutin ya. Jadi kita memberikan insight mengenai yang tadi saya cerita mengenai fungsional, itu juga kadang nanti kita berganti-ganti sih topiknya setiap bulan gitu. Jadi itu bisa di-follow Instagram kita indeso.insight untuk lebih tahu tren-tren fungsional ataupun di makanan atau minuman apa yang ada saat ini gitu. Dan untuk untuk informasi lebih lanjut juga bisa membuka website kita di www.indeso.com. Oke, itu sekian dari saya. Saya lihat cukup banyak chat, tapi aku nggak tahu ini apakah kita masih ada cukup waktu ya. Oh, kebetulan waktunya sampai jam 11. Aku nggak tahu untuk dari hostnya, apakah masih ada tambahan waktu untuk kita menjawab pertanyaan. Baik, Bu Meta, Bu Rahayu, terima kasih atas presentasinya. Diperbolehkan Bu untuk extend waktu sampai 11.30 karena kami masih ada waktu kosong sampai jam tersebut. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Perlu kami bantu untuk untuk membacakan pertanyaannya. Oke, Bu. Tadi sampai kayaknya dari Pak Abah Fajar ya. Oh, dia nanya materi dikirim kemana? Oh ya, oke. Ini dari Pak Suban kali ya. Nanti kita kirim materi kita ke Pak Suban untuk di-share ke teman-teman yang berpartisipasi di sini atau seperti apa? Iya, nanti
mohon untuk dikirimkan ke saya melalui Bu Winda ya dari PT Indeso. Oke. Ya, nanti Ya. kita share ke materinya ke Bu Winda. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Amar ya. Untuk ginger oil digunakan dalam bidang apa saja dan harga ginger oil di pasar nasional dan internasional di kisaran berapa? Nah, untuk ginger oil sendiri sebenarnya cukup banyak sih Pak aplikasinya. Tadi kan seperti kalau Indeso sendiri, kita salah satunya juga menggunakan bahan baku ginger oil untuk kita enkapsulasi. Nah, kita enkapsulasi itu juga bisa digunakan dalam aplikasi produk makanan dan minuman. Dan beberapa kosmetik dan juga fungsional untuk pharmaceutical juga ada beberapa yang menggunakan ginger oil ya. Mungkin dari Bu Rahayu ada yang mau ditambahkan nggak? Iya, jadi ginger oil juga banyak juga bisa digunakan untuk aromaterapi. Aromaterapi, kemudian food and beverage, kemudian tadi untuk nutra kosmetik, itu bisa menggunakan ginger oil. Oke. Harga pasarannya sekarang udah agak turun ya Bu Rahayu ya, sepertinya? Iya, tapi memang harga, ya kembali tadi ya bahan alam ya, harganya memang bisa fluktuasi, jadi memang bisa naik tinggi, sehingga saya bahkan dulu kayak waktu tinggi bisa sempat tembus hampir 2 juta kayak kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah mulai turun sih. Iya, Bu Rahayu ada pertanyaan lagi mengenai uji klinis di green coffee. Ini untuk Bu Elsa ini sempat mau klaim untuk penurunan berat badan tapi tidak bisa. Apa Bu Rahayu bisa jawab? Iya, betul. Ini kalau untuk klaim memang nanti ini kalau uji klinis kan ini nanti panjang ya Bu ya. Jadi ini panjang. Jadi biasanya sih kalau misalnya produk-produk di market tadi seperti yang contoh dari Bu Meta juga itu yang apa produk yang dari Filipina ya. Iya. Itu biasanya dia paling hanya mencantumkan mengandung green coffee extract misalnya seperti itu. Nah jadi mungkin kalau untuk penurunan berat badan dan lain-lain itu efeknya kan biasanya sudah orang-orang atau publik sudah tahu gitu. Karena kalau memang harus mencantumkan klaim sebagai penurunan berat badan, ya ini memang panjang sih, memang ada beberapa uji yang harus dilakukan dan ini kan nanti harus disubmit juga ke BPOM. Nanti ini agak panjang sih Bu. Nanti memang ini panjang lah urusannya nanti ada dengan pengujian macam-macam ini supaya nanti bisa diklaim. Memang nggak gampang sih kalau untuk klaim sebagai penurunan berat badan langsung seperti itu. Oke. Terus dari Marifood, ya Bu, nanti presentasinya akan kita share ya Bu ya. Terus juga Pak Rifki nih bertanya untuk tes masking, untuk masking menutupi rasa pahit dari ekstrak, itu kita punya Pak. Kita kan juga, kita ini merupakan distributor dari Firmenich juga. Firmenich punya tools, dia flavor untuk masking rasa pahit, itu juga ada. Jika Bapak tertarik, nanti boleh kirim email ke saya, nanti kita bisa kirimkan sampel atau jelaskan lebih lanjut, karena ini di luar dari topiknya kita. Gitu. Tapi kita ada untuk masking rasa pahit. Terus juga untuk didaftarkan BPOM yang klaim dipaparkan tadi, suplemen, ini biasa kita nggak bisa sih Pak, untuk dari Indeso nggak bisa bantu untuk daftarkan, tapi untuk uji klinis pun kita belum ada ya untuk saat ini gitu. Jadinya biasa untuk masuknya bukan ke suplemen masih bisa sih untuk produk-produk yang claiming suplemen, atau untuk MD. Untuk MD itu masih bisa kita gunakan kayak soft claim gitu. Jadinya bukan yang benar-benar hard claim gitu. Jadinya soft claim gitu. Jadinya mengandung green coffee extract gitu. Tapi secara in general biasanya orang-orang udah mulai teredukasi sih bahwa green coffee extract itu bisa bantu untuk menurunkan berat badan seperti itu. Gitu. Mungkin saya tambahkan ya Bu Meta, jadi nanti mungkin buat Bapak Ibu yang tadi bertanya tentang masalah klaim atau misalnya untuk BPOM, nanti mungkin bisa kontak ke Ibu Meta dulu nanti, karena nanti mungkin ini akan berbeda juga sih nanti masalah kayak register di BPOM-nya untuk aplikasi produk apa, misalnya apakah untuk food and beverage atau tadi untuk suplemen, nanti mungkin ini akan berbeda sih nanti kasusnya. Jadi case per case nanti mungkin kalau misalnya perlu
informasi bisa kontak ke Ibu Meta, nanti kami akan bantu karena di tim kami juga ada yang handle untuk bagian regulasi. Nanti kami akan bantu. Silakan untuk kontak ke Ibu Meta dulu. Oke, terus juga ada pertanyaan dari Mari Food. Apakah ada tips dari Indesu supaya produk-produk herbal ini bisa di-create menjadi minuman yang fun dan disukai oleh anak-anak milenial? Nah, itu Bu tadi yang tadi seperti saya mention bahwa bagaimana cara pengaplikasian produknya gitu. Jadinya jangan melulu produk herbal itu kayak di-combine seperti kalau misalnya saya berbicara kayak model empon-empon gitu. Empon-empon itu istilahnya kan juga sudah kayak tradisional drink kan. Mungkin kita package-nya itu lebih menarik gitu, kayak seperti kita campur dengan base buah atau sayuran yang kayak tadi jus buah, jus sayuran, atau bahkan tadi ada yang merambah ke kategori kayak coklat gitu. Jadinya base produknya itu kita kombinasikan tapi tetap mengandung herbal extract gitu. Jadi kita tetap memperkenalkan bahwa si herbal extract ini tuh bisa berfungsi loh untuk meningkatkan imun atau dapat memberikan efek menurunkan tekanan darah atau lain sebagainya gitu. Jadinya kombinasi base produknya itu yang menarik sehingga anak-anak milenial juga cukup tertarik untuk mencoba, dan biasanya anak-anak milenial itu lebih tertarik produk yang dingin ya, apalagi Indonesia negara tropis gitu. Jadinya produk-produk yang dingin, refreshing, packaging menyenangkan itu juga berpengaruh sih gitu. Bagaimana cara mempromosikannya itu lebih ke anak muda gitu. Si Bu, semoga menjawab. Dan Bu Elsa, apakah yang ada MOQ? Nah, ini kan karena kita support untuk BPOM ya, untuk acara UMKM ini, karena kita tahu untuk target UMKM ini lebih ke small medium business, jadi kita ini support khusus untuk para UMKM di sini itu kita mencoba untuk deliver dalam kemasan 5 kilo, karena biasanya standar packaging size-nya kita itu adalah 20 kilo, tapi khusus untuk support acara BPOM ini kita support di 5 kilo gitu. Jadi kita coba untuk memfasilitasi kemasan yang lebih kecil gitu. Oh ya, nanti kita apakah kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin kita akan kuis ya, karena kita ada 3 hadiah mau kita bagikan gitu. Ini Bu. Oke, mungkin dari Bu Rahayu ada ya ini. Ini nanti sistem kuisnya mau seperti apa nih? Jawabnya bagaimana? Cepet-cepetan chat aja kali ya, atau kalau misalnya pertanyaannya panjang, mungkin penjelasannya butuh panjang, mungkin jawab dulu saya, terus nanti mungkin kita kasih open mic gitu ya Pak Suban ya, bisa kan ya? Oke, akan saya bantu untuk open dan spotlight orang yang dipilih. Oke. Boleh. Dengan kayak gitu kali ya, jadi mereka menjawab langsung gitu. Mungkin ketik aja saya, nanti dipanggil baru jawab langsung gitu, lebih enak kali ya. Oke, ya. Mungkin dari Bu Rahayu dulu. Oke. Iya, jadi saya pertanyaannya satu dari saya ini tadi, apa sih keunggulan kalau kita menggunakan ekstrak? Silakan. Oke, mungkin Pak Lutfi dulu Pak. Pak Lutfi boleh deh di open mic. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Jadi menurut saya, jadi menurut saya keunggulan dari dibuat ekstrak itu mesti lebih lama. Jadi dalam kita sebagai usaha dengan membuat ekstrak jadi mesti lebih lama. Jadi menekan juga dari pendapatannya itu. Jadi walaupun misalnya penjualannya belum begitu menguntungkan, tapi kita masih awet produknya seperti itu. Oke. Apa lagi Pak? Tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin. Ada apa lagi Pak? Selain umur simpan. Lagi ya. Ekstra selain umur simpan itu zat aktifnya lebih baik kali ya dibandingkan dengan yang lain. Oke. Kualitasnya juga lebih baik. Ya. Oke, masih
Ada 2 lagi. Mungkin saya lempar ya ke penjawab berikutnya. Ibu siapa tadi? Dari Marifood sih. Dari Marifood. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, kalau kita misalkan menggunakan ekstrak dari bahan-bahan alam ini, tentunya lebih tahan lama, kemudian lebih stabil. Kita bisa memutus supply chain-nya, karena kalau kita menggunakan bahan-bahan segar, otomatis untuk kualitasnya kita tidak bisa pertahankan, karena bahan-bahan itu kan bahan alam. Kemudian kalau kita sudah terima bahan-bahan alam itu, prosesnya pada saat kita memproses bahan alam itu kan cukup ribet. Mulai dari pembersihan, kemudian harus mengeringkan produknya itu, kemudian harus menyimpannya dengan suhu tertentu, dan semuanya itu ribet. Kemudian kalau kita sudah pakai ekstrak, tentunya dengan ekstrak yang bentuknya kering ini, bahan ekstraknya sendiri tahan lama. Dan ketika diaplikasikan ke produknya juga shelf life-nya akan lebih lama. Nah, mungkin itu yang jadi keunggulan dari bahan ekstrak ini. Ya, oke. Betul, Bu. Tepat sekali. Jadi nanti ekstrak ini penggunaannya jadi lebih less ribet ya, Bu ya. Tidak ya, lebih. Betul, Bu. Ya. Betul sekali. Betul. Nah, ini mungkin dengan Ibu siapa tadi, maaf? Dengan Maya, Ibu. Ibu Maya. Nanti Ibu Maya boleh chat nama, kemudian Bisa, Bu. Nanti Ibu udah ngisi daftar hadir kan ya, Bu? Nanti kita kontak. Oh iya, Ibu. Nah, siap. Mungkin nanti nama sama alamat atau nomor WA ya, Bu? Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Jangan lupa isi daftar hadir ya, Bu Maya. Terima Nanti kasih, akan Pak. dihubungi oleh PT Indeso melalui data yang tercantum. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, dari saya yang simpel-simpel aja sih sebenarnya, gampang-gampang aja gitu. Ini chat saya aja dulu, jadi nanti kita panggil, jadi jawabannya nanti nggak dicuri sama peserta lain gitu kan, nggak dicuri. Jadi saya singkat-singkat aja sih. Tadi Bu Rayu sempat mention 3 peran utama ekstrak itu apa gitu. Siapa yang bisa jawab? 3 peran jadinya 3 pengkategorian fungsi dari ekstrak. Peran utamanya ekstrak itu apa saja sih? Tadi ada 3. Yang perhatiin nggak? Yang tadi ada 3 kolom. Nah, Pak Abah Fajar, oke. Betul, Pak Abah Fajar. Oke, boleh. Pak Abah Fajar, udah isi daftar hadir, Pak? Sudah. Oke, nanti di chat ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Pak. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaannya 2 ya jadinya. Harus jawab benar dua-duanya. Yang pertama, apa singkatan dari Indeso? Dan yang kedua, apa delivery system, teknologi delivery system, atau metode enkapsulasi yang dimiliki oleh Indeso yang tadi dijelaskan oleh Bu Rahayu. Gitu. Jadi 2 pertanyaannya harus benar. Yang pertama itu adalah apa itu singkatan dari Indeso, dan juga yang kedua nama metode enkapsulasi yang dimiliki oleh Indeso. Boleh chat dulu saya, nanti open mic, atau kalau jawabannya yakin benar boleh langsung chat, mana tahu langsung tepat. Singkatan nama dari Indeso dan juga metode enkapsulasi yang dimiliki oleh Indeso. Tadi kan Bu Rayu sempat tuh kasih diagram yang gambar bulat-bulat itu kan, matriks itu tadi. Masih kurang tepat, Pak Lutfi. Yang lain? Nah, ini jawabannya juga kurang tepat nih. Ini open mic aja kali, nanti udah ada beberapa yang benar, tinggal yang ngompal jadi satunya aja yang belum benar. Dua-duanya harus betul ini.
Akhirnya Pak Lutfi yang benar. Oke. Pak Lutfi, oke. Pak Lutfi yang benar. Mungkin Pak Lutfi bisa open kamera jadi kita tahu orangnya yang mana. Oh, Pak Lutfi yang tadi akhirnya. Oke. Dapat juga ya Pak. Ya Pak ya, akhirnya dapat juga. Oke, thank you ya Pak Lutfi. Nanti dihubungin ya sama dari Pak Suban. Nanti Pak Suban bisa sampaikan ke kita untuk penerima hadiahnya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya Pak. Persisten, oke. Sudah harap-harap cemas dia tuh. Oke, Gigi ini, Mas. ya sisa 5 menit lagi. Ya, saya selaku perwakilan dari Indeso berterima kasih untuk antusiasme teman-teman semua, rekan-rekan di sini yang telah mengikuti dari awal acara hingga saat ini gitu. Jadi, untuk ada inquiry atau pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya tadi saya udah sempat chat juga alamat email saya ataupun tadi di akhir slide. Dan mungkin juga bisa lewat via Instagram indeso.insight itu juga bisa chat ke situ juga nanti bisa diteruskan ke kami gitu. Oke, dari saya sekian. Mungkin dari Bu Rahayu. Ya, cukup Ibu Meta. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, thank you semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Meta dan Bu Rahayu atas sharing knowledge yang telah disampaikan terkait dengan pengenalan ekstrak ya. Ternyata cara bacanya one on one ya, saya kira 101. Oke, Bapak Ibu, materi dari kegiatan webinar atau panggung edukasi ini akan kami sampaikan melalui email yang tercantum dalam daftar hadir, dan itu akan kami sampaikan setelah tanggal 11, yaitu ketika Virtual Expo sudah selesai. Kemudian pada hari ini, pada jam 2 siang, akan ada webinar lanjutan dari PT Indoso juga. Saya sudah cantumkan ke chat untuk link Zoom-nya. Jika Bapak Ibu berminat atau ada waktu untuk hadir, silahkan hadir di acara tersebut. Karena tidak ada pertanyaan lanjutan dan sudah tidak ada materi tambahan dari narasumber, kami tutup webinar sesi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu beserta narasumber. Mohon maaf dari saya dan panitia apabila selama sesi atau panggung edukasi sesi ini ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar sesi selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih juga Pak Suban. Terima kasih.